Halo semuanya, ya kembali lagi bersama dengan Ibu Devi di pelajaran tematik. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang dua bagian tumbuhan. Ya, Ibu Devi akan review sebentar. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang akar dan juga batang. Ya, kalau kalian ingat, eh, fungsi dari akar itu adalah bernafas, ya, menunjang pohon itu supaya berdiri dengan kuat, menyerap air, ya. Nah, ternyata akar juga memiliki beberapa jenis, ya. Ada dua jenis, ada akar tunggang dan juga akar serabut. Nah, apa itu akar tunggang? Akar tunggang adalah akar yang sangat besar, yang sampai muncul di permukaan tanah, ya. Nah, contoh dari akar tunggang adalah tumbuhan mangga, ya, pohon beringin, pohon rambutan. Nah, selain itu, ada juga yang namanya akar serabut. Nah, apa itu akar serabut? Akar serabut adalah akar yang kecil-kecil, ya, seperti rambut, kecil sekali. Nah, contoh dari akar serabut ini adalah bayam, kangkung, ya, pohon pisang, dan lain sebagainya. Semoga kalian semua bisa terus ingat ya, dua bagian tumbuhan yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kita akan belajar bagian tumbuhan yang lain. Nah, kita akan belajar tentang bagian tumbuhan daun dan juga bunga. Ya, nah, yang pertama kita bahas adalah daun. Kira-kira ketika mendengar kata daun, apa yang kalian pikirkan? Ya, Ibu yakin pasti kalian memikirkan, oh daun itu warnanya hijau, daun itu banyak bentuknya. Ya, oke, sekarang kita akan pelajari tentang daun. Ya, semoga anak-anak bisa memperhatikan dengan baik. Nah, daun adalah salah satu bagian tumbuhan. Ya, ini juga salah satu bagian tumbuhan yang penting sekali. Bukan hanya akar saja, tapi daun juga memiliki bagian yang penting. Nah, ternyata daun juga memiliki beberapa bagian. Ya, apa itu bagian-bagiannya? Coba kalian perhatikan daun-daun yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, sekarang kita mau coba melihat bagian-bagian daun tersebut. Yang pertama, bagian daunnya adalah tangkai daun. Yang kedua adalah tulang daun, dan yang ketiga adalah helai daun. Ibu, mana yang namanya tangkai daun, mana yang namanya tulang daun, mana yang namanya helai daun? Oke, sekarang Ibu Devi akan kasih gambar ini. Nah, Ibu Devi sudah kasih gambar daun, ya, itu juga sudah ada keterangannya. Di bagian bawah itu namanya tangkai daun, lalu di bagian tengah yang ada garis-garisnya itu adalah tulang daun, dan bagian terakhir yang biasa kalian lihat warna hijau, yang bentuknya bermacam-macam, itu yang namanya helai daun. Ya, sampai di sini semoga kalian paham ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, tahukah kamu ternyata daun itu memiliki yang namanya zat hijau daun. Ya, apa itu zat hijau daun? Zat hijau daun itu adalah suatu zat yang memberikan warna hijau pada daun. Ya, kenapa daun itu bisa warna hijau? Ya, karena ada yang namanya zat hijau daun. Nah, kalau dalam bahasa ilmiahnya, zat hijau daun itu disebut dengan klorofil. Ya, jadi sekarang kalian punya kosakata baru, ya, klorofil. Apa itu klorofil? Klorofil adalah zat hijau daun, ya, yang bisa membuat daun itu berwarna hijau. Oke, sampai di sini paham? Ya, ingat ya, kosakata pertama yang kalian dapat adalah klorofil. Nah, zat hijau daun itu untuk apa, Ibu? Ya, selain untuk membuat daun itu berwarna hijau. Nah, zat hijau daun yang dimiliki tumbuhan dapat membantu tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri. Wow, ini sangat menarik ya. Ternyata tumbuhan memiliki kemampuan untuk membuat makanannya sendiri.
ya. Bagaimana caranya? Itu semua diproses di dalam daun, ya. Nama prosesnya adalah proses fotosintesis. Nah, ingat, proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, sekarang kalian memiliki dua kosakata yang baru, ya, fotosintesis. Ingat, yang pertama tadi adalah klorofil. Ya, apa itu klorofil? Klorofil adalah zat hijau daun. Nah, kosakata yang kedua yang kalian dapatkan adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Ya, ini sangat menarik. Ternyata tumbuhan mempunyai kemampuan untuk membuat makanannya sendiri. Nah, kalau tumbuhan membuat makanannya sendiri, bagaimana dengan makhluk hidup yang lain? Apakah manusia bisa membuat makanan sendiri? Atau hewan bisa membuat makanan sendiri? Nah, ini yang bisa kita syukuri di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan sudah kasih kemampuan kepada makhluk hidup itu dengan unik sekali. Ya, manusia boleh membuat makanannya sendiri ya dengan cara memasak ya, memasak tumbuh-tumbuhan atau memasak hewan yang sudah dibersihkan seperti itu. Nah, hewan juga boleh. Nah, di sini hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri. Hewan butuh orang lain untuk membuat makanannya sendiri. Nah, sekarang daun, ya, tumbuhan. Ini yang menarik sekali. Tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Ya, dengan cara dia harus memiliki zat hijau daun. Oke. Nah, apakah semua tumbuhan itu memiliki zat hijau daun? Ya, atau pertanyaannya bisa diganti. Apakah semua tumbuhan itu memiliki daun yang berwarna hijau? Ya, apakah semua tumbuhan itu dapat melakukan fotosintesis? Jawabannya adalah tidak, ya. Tidak semua daun memiliki daun yang berwarna hijau. Tidak semua daun itu mempunyai zat hijau daun, ya. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa tumbuhan yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, ya, karena tidak memiliki zat hijau daun. Kalau kalian perhatikan tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang ada di sekitar kalian, tanaman yang pernah kalian lihat, pasti ada beberapa tanaman yang daunnya tidak berwarna hijau. Ya, nah, daun yang tidak berwarna hijau itu dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, kalau tidak bisa membuat makanannya sendiri, bagaimana? Ya, dia membutuhkan tanaman lain supaya dia bisa makan, supaya dia bisa memenuhi kebutuhan badannya dia, seperti itu. Ya, oke, sampai di sini semoga kalian semua paham ya. Nah, setelah kita belajar beberapa bagian daun, kita juga sudah mengenal kosakata baru, klorofil dan juga fotosintesis. Kita akan melihat apa itu fungsi daun. Ya, kalau kalian perhatikan dari penjelasan yang tadi, ya, ada beberapa fungsi daun yang sudah dijelaskan. Yang pertama, fungsi daun itu adalah tempat berlangsungnya fotosintesis, ya, atau tempat berlangsungnya proses pembuatan makanan sendiri, ya. Nah, lalu yang kedua, tempat melakukan pernapasan, dan yang ketiga adalah tempat penguapan air yang berlebihan. Maksudnya bagaimana? Oke, di sini Ibu Devi akan jelaskan model pernapasan daun. Nah, daun ini bernafas dengan menghirup karbon dioksida. Apa itu karbon dioksida? Karbon dioksida itu adalah udara yang kotor, ya, udara yang kita yang manusia itu lepaskan. Nah, setelah itu daun akan mengeluarkan oksigen, mengeluarkan udara yang biasanya kita hirup. Oleh karena itu, ketika kita berdiri atau ketika kita duduk di bawah pohon yang rindang, pohon yang banyak daunnya, pasti akan terasa sejuk. Kenapa? Karena daun itu mengeluarkan udara yang bagus. Karena daun itu mengeluarkan udara-udara yang manusia butuhkan, ya, yaitu oksigen.
Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kenapa kita tidak boleh menebang pohon sembarangan? Kalau kita menebang pohon sembarangan, kita asal tebang, ya, maka oksigen yang ada di dunia ini akan berkurang, ya. Udara akan semakin panas, ya. Udara-udara juga akan semakin kotor. Karena karbon dioksida atau udara-udara yang kotor itu tidak diserap oleh daun. Ya, sampai di sini paham? Oke, selanjutnya kita tadi sudah melihat tulang daun ya. Nah, ternyata ada beberapa jenis daun berdasarkan tulang daun. Ya, ada 4 jenis. Yang pertama, bertulang menyirip, dan yang kedua, bertulang menjari, yang ketiga, bertulang melengkung, dan yang terakhir atau yang keempat adalah bertulang sejajar. Nah, apa Bu ini maksudnya? Oke, kita akan lihat satu-satu ya. Yang pertama, bertulang menyirip. Ya, dari katanya saja menyirip, berarti dia mirip apa? Ya, berarti daun ini mirip dengan ikan. Ya, coba kalian perhatikan gambar di samping. Ya, gambar di samping tulang daunnya seperti ikan. Ya, jadi daun yang memiliki tulang menyirip ini bentuknya atau susunannya itu seperti sirip ikan. Nah, contohnya adalah daun mangga, daun jambu, daun nangka. Ya, perhatikan gambarnya. Nah, oke, nih Ibu Devi kasih lingkaran di sini ya. Ini seperti sirip ikan, maka dari itu disebut dengan daun yang memiliki tulang daun menyirip karena dia seperti sirip ikan. Ya, contohnya adalah daun mangga, daun jambu, dan juga daun nangka. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah bertulang menjari. Ya, namanya saja tulang menjari. Berarti menjari itu sama seperti jari tangan kita, ya, seperti gambar di samping, ya, seperti jari-jari kita, ya. Bentuk daunnya seperti jari tangan manusia. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah daun pepaya, daun singkong, daun kapas. Ya, ingat, kalau bertulang menyirip itu sama seperti ikan, kalau tulang menjari itu berarti sama seperti jari tangan manusia. Oke, yang ketiga, bertulang melengkung. Ya, berarti tulang daunnya itu melengkung, ya, seperti yang ada gambar di samping. Ya. Nah, contohnya adalah daun enceng gondok. Ya, apa itu enceng gondok? Enceng gondok adalah tanaman yang biasanya ada di air, ya, yang ada di kolam ikan. Nah, itu daun enceng gondok berbentuk melengkung. Nah, selain itu adalah daun sirih. Apa itu daun sirih? Daun sirih itu seperti yang ada di gambar ini, ya. Atau kalau kalian bingung seperti daun-daun yang orang zaman dahulu makan. Ya, biasanya kalau dimakan itu giginya menjadi warna kuning. Nah, itu juga membantu supaya gigi-gigi manusia itu menjadi kuat. Nah, bentuk daunnya ini adalah daun yang bertulang melengkung. Nah, yang terakhir adalah daun sejajar. Nah, daun sejajar ini artinya adalah tulang daunnya itu lurus-lurus, ya, ndak bengkok, dia lurus. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah daun padi, daun jagung, daun bambu, daun tebu, daun kelapa, dan juga daun pandan. Ya, oke. Nah, dari penjelasan tadi semoga kalian semua bisa paham ya. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan latihan soal. Ya, latihan soal yang pertama. Nah, silakan kalian membuat tabel seperti contoh ini di buku kalian masing-masing, ya, di buku tulis tematik. Kalau sudah menuliskan tabelnya, kalian tuliskan juga soalnya. Ya, Ibu Devi ulangi. Tulis tugas ini di buku tematik, ya. Yang pertama tulis soalnya, dan yang kedua kalian membuat tabel seperti gambar.
Nah, setelah sudah selesai, silakan kalian menuliskan nama tanaman ya atau contoh tanaman yang memiliki tulang daunnya itu menyirip, melengkung, bertulang menjari dan bertulang sejajar ya. Sama seperti tugasnya mirip-mirip seperti yang kemarin. Ya, silakan kalian kerjakan ini sampai waktu istirahat ya. Nah, Ibu kalau tugasnya sudah selesai lalu masih banyak waktu, silakan kalian catat penjelasan Ibu Devi yang ada di video ini ya dari awal hingga akhir. Silakan kalian catat supaya kalian bisa belajar ulang, kalian bisa semakin mengerti. Ya, oke, selamat mengerjakan untuk tugas daun. Jika sudah selesai, silakan kalian simpan dulu, nanti akan dikumpulkan bersama-sama dengan latihan kedua. Oke, selamat mengerjakan kelas 4A.